2,000 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amisa Auralia Putri, NIM 2105040051. Pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk menjelaskan judul dan latar belakang dari jurnal kelompok kriminologi. Judul: Dampak kasus bullying di sekolah dasar dalam pendekatan kriminologi. Kekerasan dalam dunia pendidikan adalah fakta yang sudah sangat sering terjadi, bahkan sudah tidak asing lagi bagi kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Akhir-akhir ini, dunia pendidikan tanah air sempat dihebohkan oleh kasus penganiayaan siswa kelas 2 SD oleh siswa kelas 6. Fakta tersebut kemudian menguap. Kasus ini tidak hanya terjadi di 1 atau 2 sekolah saja, melainkan di mana-mana mempunyai kasus yang serupa, terlebih di kota-kota besar. Kasus bullying yang terjadi karena adanya ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku bullying yang lebih kuat dan target korban yang lebih lemah. Ketidakseimbangan kekuatan ini bisa berupa ukuran badan, kekuatan fisik, jumlah pelaku versus korban, kepandaian berbicara, gender atau jenis kelamin, status sosial, dan perasaan lebih superior. Fenomena bullying yang terjadi di kalangan siswa, khususnya di tingkat sekolah dasar, merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak dan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang merupakan bentuk penyimpanan yang harus dihilangkan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya upaya perlindungan hukum bagi korban yang dilandaskan pada Peraturan Perundang-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai perlindungan anak. Baik, itu saja judul dan latar belakang yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julia Asmita dengan NIM 2105040065. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja rumusan masalah dalam jurnal ini. Yang pertama, apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya bullying di lingkungan sekolah dasar, dan yang kedua, bagaimana konsep dan konteks bullying dalam pendekatan kriminologi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Farasliasti, NIM 2105040061. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan metode penelitian yang kami ambil dan kami tuangkan dalam jurnal tersebut. Pendekatan dan jenis penelitian ini adalah pendekatan studi kasus dengan jenis penelitian kualitatif. Lokasi penelitian berada di SD Negeri Jenggolo, Desa Jenggolo, Kecamatan Panjen, Kabupaten Malang. Dan subjek penelitian ini adalah siswa di SD Negeri Jenggolo, terkhusus pada siswa yang merasakan perilaku bullying, tentang bagaimana alasan perilaku bullying itu terjadi pada siswa, serta bagaimana dampak perilaku bullying yang terjadi pada siswa tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data menggunakan member check. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, sehingga dalam menganalisis data yang sudah ada menggunakan instrumen analisis metode pembahasan yang berangkat dari fakta atau peristiwa konkret yang khusus ditarik generasi yang bersifat umum. Metode ini untuk mengungkap definisi dan tujuan para ahli tentang makna bullying. Deduktif adalah suatu pembahasan yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada suatu yang pada akhirnya digunakan untuk menilai suatu kejadian dan ditarik pada pengetahuan khusus. Penelitian ini juga termasuk jenis penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mendasarkan analisa buku pustaka. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan tema kajian secara proporsional, kemudian menginterpretasikan kondisi yang ada, dan akhirnya dianalisis. Baiklah, itulah penjelasan metode penelitian di dalam jurnal kami.
Kami ucapkan terima kasih. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vernika Laurencia Yolanda Barnababan, NIM 21050400097. Selanjutnya di sini saya akan menguraikan mengenai pembahasan di mana pengertian kejahatan bullying menurut Ken Ribby menyatakan bahwa bullying merupakan hasrat menyakiti orang lain secara langsung maupun tidak langsung, baik seorang diri maupun secara kelompok, dan aksi ini kerap sekali dilakukan secara berulang dengan perasaan gembira. Jadi, bisa disimpulkan kejahatan bullying ini juga merupakan kejahatan yang secara umum dilakukan dengan sengaja dan dalam hukum pidana masuk ke dalam suatu delik aduan. Selanjutnya, adapun bentuk-bentuk bullying juga dapat diklasifikasi menjadi beberapa jenis. Yang pertama, adanya bullying verbal yang diimplementasikan ke dalam bentuk memaki, menghina, menfitnah, menebar gosip, dan mengejek dengan kata atau kalimat yang tidak seharusnya. Yang kedua, adanya bullying fisik yang diimplementasikan ke dalam bentuk bersentuhan atau kontak fisik antara korban dengan pelaku, seperti memukul, menendang, dan mendorong. Yang ketiga, adanya bullying mental atau psikologi atau relasional yang diimplementasikan memandang dengan penuh ancaman, mengucilkannya di sekolah maupun di kampus, memperlakukannya atau memandang dengan merendahkan, mencibir dan meneror melalui pesan email atau telepon. Yang terakhir, ada yang cyberbullying yang merupakan bentuk bullying namun dilakukan dalam ranah dunia digital maupun media sosial. Berikutnya, adanya faktor terjadinya kejahatan bullying sebagaimana dikutip dari Makfirah, yaitu disebabkan adanya faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal meliputi tersulutnya rasa dendam dan memiliki rasa iri dengki, memiliki hasrat untuk menguasai korban, ingin berperilaku narsistik, dan mencari popularitas dalam lingkup kelompok bermainnya. Timbulnya kesulitan dalam menguasai atau mengontrol emosi dan membangun kualitas hubungan interpersonal dengan teman. Selanjutnya ada faktor eksternal seperti hubungan buruk antar anggota keluarga, perbedaan antar kelas sosial dalam hal kepercayaan, gender, ekonomi, ras, dan budaya, senioritas antar pelajar dan pekerja, kesenjangan sosial lebih lanjut, dan kondisi pembelajaran yang buruk, khususnya kurangnya sistem pemantauan dan ketidaksesuaian kebijaksanaan. Selanjutnya, adapun dampak terjadinya bullying terhadap anak sekolah dasar dapat sangat serius dan beragam. Beberapa dampak tersebut terjadi karena adanya gangguan kesehatan mental, yang kedua isolasi sosial, yang ketiga rasa tidak nyaman dan tidak aman, keempat susah bergaul dan rasa rendah diri, yang kelima stres, depresi, dan dampak psikologis lainnya, dan yang terakhir adanya pengaruh psikologi. Dengan memahami dampak-dampak ini, penting bagi pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mencegah dan mengatasi permasalahan bullying di lingkungan sekolah demi kesejahteraan anak-anak sekolah dasar. Sekian, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Sarah Anjani, NIM 210504040. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari jurnal yang kami buat. Bullying adalah salah satu bentuk kekerasan yang dapat membahayakan perkembangan anak di masa depan dan patut mendapatkan perhatian lebih baik dari guru, orang tua, pemerintah, maupun lingkungan sekolah itu sendiri. Bullying merupakan tindakan intimidasi yang dilakukan oleh pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lemah. Para ahli mengatakan intimidasi di sekolah merupakan bentuk agensi dari siswa dan memiliki dampak yang paling negatif bagi korbannya itu sendiri. Hal ini disebabkan karena adanya ketimpangan kekuasaan yang berasal dari kelompok pelajar yang merasa lebih tua. Dan korbannya biasanya adalah pelajar yang lebih muda dan merasa tidak berdaya karena tidak mampu melawan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, Pasal 54 menyatakan bahwa anak di dalam dan di lingkungan sekolah wajib melindungi dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh guru, pengelola sekolah, ataupun teman-teman di sekolahnya yang bersangkutan atau lembaga pendidikan lainnya. Undang-Undang Perlindungan Anak di atas dengan tegas menyatakan bahwa yang harus dipenuhi di sekolah yaitu melindungi dari tindakan bullying itu sendiri.
Bullying sebagai salah satu bentuk tindakan kekerasan yang bisa mengecam perkembangan anak di masa depan, selayaknya mendapatkan perhatian lebih dari guru, orang tua, murid itu sendiri, ataupun pemerintah. Idealnya adalah untuk melakukan tindakan tertentu. Berdasarkan pembahasan yang kami temukan, beberapa faktor yang menjadi penyebab bullying adalah dari aspek sosial, ekonomi, pendidikan, dari aspek keluarga ataupun lingkungan